إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca bait-bait syair Alfiah Ibnu Malik, ya, pembahasan tentang ilmu nahwu. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, ya, sebagaimana kita tertulis di papan tulis di bait ke-47, ya. Di situ membahas tentang tanda i'rab dari isim maksur. Yang isim maksur adalah isim mu'rab yang huruf terakhirnya adalah alif lazimah, ya. Isimnya ini mu'rab yang huruf terakhirnya alif lazimah, ya. Contohnya al-fata, ya, contohnya al-mustafa dan yang lainnya yang huruf terakhirnya adalah alif lazimah. Nah, tanda i'rabnya di situ disebutkan fal awalu al-i'rabu fi qudira jami'uhu, ya. Jadi tanda i'rabnya semuanya dengan harokat yang dikira-kirakan, muqaddarah, ya. Ketika rafa dengan dhammah muqaddarah jaa al-fata, ketika nasab dengan fathah muqaddarah contohnya ra'aitu al-fata, ketika jar dengan kasrah muqaddarah contohnya marartu bil fata. Kemudian di bait yang ke-48, ya, sudah kita tuliskan, coba kita i'rab. Ini tentang isim manqus, ya. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan wasani manqusun wa nasbuhu zuhar wa raf'uhu yunwa kaza aidon yujar, ya. Wasani manqusun, wasani mubtada, ini mubtada, manqusun khobar. Oke. Merah. Wasani asani mubtada, manqusun khobar, ya. Khobar. Yang dimaksud dengan asani ini adalah di kata sebelumnya di bait ke-46, ya, bisa dilihat di situ wasami mu'talan minal asma'i ma kal mustafa wal murtaqi. Ada murtaqi, berarti ini dimaksud dia apa? Murtaqi, al murtaqi, yang nanti dinamakan apa? Manqus. Nah, ini namanya manqus. Kalau ini kan maksur, ya. Manqus. Baik, kembali ke i'rabnya. Wasani adalah manqusun, khobar man. Wa nasbuhu, ya. Nasabnya wa nasbuhu sebagai mubtada. Dan dia nasbu mudhaf alha mudhaf ilaih. Nasabnya nasab dari manqus berarti, ya. Nah, nasab dari manqus zuhara berarti ada fa'ilnya di sini. Ya, ini fi'il maklum. Ada fa'il, kemudian fa'ilnya adalah dhamir mustatir, ya, takdiru apa? Huwa, ya, kembali ke nasab. Ini kita beri tanda. Wasani adalah manqusun wa nasbuhu, nasabnya zuhar, nasabnya nampak, ya. Jadi nasabnya siapa? Nasabnya manqus itu nampak, ya. Yang kedua yaitu murtaqi, al-murtaqi. Contoh kata al-murtaqi ini adalah dinamakan manqus. Jadi kata al-murtaqi, isim murtaqi ini namanya manqus. Yang nasabnya wa nasbuhu, ketika nasab zuhara, nampak, ya. Jadi tandanya nampak. Kemudian wa raf'uhu mubtada lagi. Nah, rafa'nya dari manqus yunwa, ya, yunwa. Yunwa berarti ini yunwa fi'il mudhari' majhul, ya. Berarti ada naibul fa'il. Ada naibul fa'il, ya.
Naibul fa'il berarti berupa dhamir mustatir ya, takdiruha kembali ke rofaknya ini ya. Kembali ke rofa. Misalnya kita kasih tanda rujuk. Dan rofaknya mankus itu yunwa ya. Yunwa itu nanti diniatkan, artinya ya muqaddarah ya. Kadza aidon. Ya, di sini ada kadza aidon. Aidon juga ya. Kadza jar majrur. Jar majrur muta'alliq dengan yujar. Ini ada muta'alliq dengan yujar. Artinya kadza aidon yujaru kadza aidon. Ya, jar majrur kemudian aidon maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Ya. Baik. Jadi yang kedua yaitu al-murtaqi namanya mankus. Wasani adalah mankus namanya. Wa nasbuhu nasabnya isim mankus, dzohara nampak, yaitu tandanya nampak. Bukan dikira-kirakan. Wa raf'uhu rafa'nya mankus yunwa diniatkan, artinya enggak dinampakkan. Ya, disembunyikan, dikira-kirakan. Kaza demikian pula yujaru. Kaza seperti itu, aidon juga yujaru. Yujaru kada aidon. Artinya isim mankus itu juga ketika jar itu yunwa juga. Ya, yang zuhar yang nampak hanya pada i'rab nasabnya ya, pada i'rab nasab. Misalnya kita lihat contoh. Kalau yang mankus ya. Nah, ini kan kalau yang ini tadi ini maksur nih ya, ini maksur, al-maksur. Nah, ini contoh untuk al-manqus. Ini sama seperti ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, maratu bi Muhammadin. Nah, sekarang kalau dia mankus sekarang ya. Sekarang mankus. Berarti ja'a al-qadhi. Ja'a al-qadhi. Qadhi ini mankus karena sudah pernah kita bahas isim mankus apa? Nah, isim mu'rab yang akhirnya adalah ya lazimah. Ya-nya enggak bisa dihilangkan. Contohnya al-qadhi, ad-da'i ya, dan seterusnya. Maka ini al-qadhi jadi fa'il. Fa'il kan marfu, tanda asalnya dengan domah. Boleh enggak diberi domah? Tidak boleh. Karena lisiqol, berat. Kalau isim manqus itu diharokati domah, ini berat. Ya, diharokati domah boleh enggak? Boleh, tapi berat. Sehingga orang Arab mengatakan ja'a al-qadhiyu itu berat. Ya, sehingga kalau enggak berat, biar tidak berat bagaimana? Ya dibiarkan seperti itu. Ja'a al-qadhi gitu aja. Ya-nya didiamkan. Nah, di sini dikira-kirakan ada domah muqaddarah sehingga al-qadhi yaitu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi yaitu dhammatun muqaddaratun 'alal ya' mana'a min zuhuriha atau zuhuri yaitu asiqal ya. Di yang menghalangi untuk muncul itu adalah karena berat ya. Karena apa? Berat. Nah, kalau ya maksur itu yang menghalangi untuk muncul itu adalah karena li ta'dzur. Jadi ada dua macam ya. Ada at-ta'dzur. Kalau maksur ya. Kalau maksur ini nanti ya ketika muqaddarah sebabnya ta'adzur. Nah, sebabnya ta'adzur. Ta'adzur itu tidak memungkinkan ya. Nih. Nah, kalau isim manqus ini juga muqaddarah. Muqaddarah ketika rofa dan jar sebabnya sikol.
asikol. Ya. Jadi sebabnya beda-beda. Kalau maksur nggak bisa nampak karena nggak mungkin dinampakkan, tidak mungkin. Bahasa Arabnya ta'adzur, tidak memungkinkan nampak karena alif tidak bisa diberi harokat. Kalau ya bisa diberi harokat bisa, tapi berat sehingga dikira-kirakan nggak boleh dinampakkan. Jadi tadi apa? Wa alamatu raf'i dhammatun muqaddaratun ya alal ya mana'a min zuhuriha asikol ya. Baik, kemudian sekarang contoh yang mansub ya. Ro'a itu dia. Lihat di sini nampak sekarang. Ya, ini nampak nih asli, boleh dinampakkan. Karena nggak berat ya. Kalau dalam lisan Arab, lisannya orang Arab ini ro'a itu al-qadiyah nggak berat sehingga boleh dinampakkan, sehingga ketika nasab dinampakkan. Lihat di sini wasani mankusun wanasbuhu zuhar. Zuhar ini fathahnya ini zuharon nampak. Nah, kalau kemudian sekarang kita lihat yang majrur dulu ya. Marartu bil qadi, saya berpapasan dengan qadi. Lihat di yaknya ya, fokus di yaknya. Yaknya nggak ada nih harokatnya. Ya. Tidak boleh diberi harokat gini, nggak boleh. Qadhi nggak boleh. Sama, mana'a min zuhuriha asiqol. Jadi dibiarkan gini seolah-olah di sini ada kasrohnya, tapi nggak ada. Sehingga ada dua di sini. Ketika rofa, ini ketika rofa sama jar. Nah, ini muqaddarah ya. Muqaddaratun. Nah, ini lihat di bait syair. Wa raf'uhu yunwa kaza aidon yujar. Ya. Ketika rafa yunwa itu diniatkan ada ya. Ya dikira-kirakan ada dhammahnya. Yunwa. Kaza aidon. Nah, demikian pula juga yujar, ketika dijarkan yunwa juga. Ya, sama. Ya, sehingga ja'a al-qadhi ketika rafa, marartu bil qadhi ketika jar. Enggak boleh marartu bil qadhi, enggak boleh. Enggak boleh ja'a al-qadhi, enggak boleh. Nah, ini tentang i'rab isim manqus. Kemudian menurut Ibnu Aqil, beliau mengatakan wa ulima mimma dzukira anal isma la yakunu fi akhiri wawun qablaha dhammah. Kata beliau maka diketahui dari yang telah disebutkan bahasanya isim itu tidak ada yang akhirnya itu wawu sebelumnya dhammah ya. Akhirnya isim berakhiran dengan wawu sebelumnya dhammah, kata beliau enggak ada. Kemudian beliau mengatakan na'am in kana mabniyan wujida dzalika fi. Memang jika isimnya mabni maka ada. Contohnya huwa. Ya, ada kata huwa. Huwa ini kan isim mabni. Nah. Huwa. Nah, huwa. Beliau tadi mengatakan gimana? Kalau akhirnya wawu sebelumnya dhammah itu enggak ada. Ya. Jadi kalau isim kok berakhirnya dengan wawu, kemudian sebelumnya ada dhammah, ini kata beliau nggak ada gitu. Ya. Tidak ada isim seperti ini. Kecuali yang mabni. Lihat kalau mabni, huwa dhamir, ada akhirnya wawu. Sebelumnya dhammah ada, tapi kalau yang mu'rab enggak ada. Kecuali yang mu'rab ada nanti, kecuali al-asma as-sitah ketika rafa. Ya, ketika rafa al-asma as-sitah bagaimana? Ja'a abuhu. Nah, kecuali ini ada pengecualian. Ja'a abuhu. Nah, ini wawu. Ini kan ada wawu. Ya, sebelumnya dhammah. Cuman ini aja kata beliau. Nah.
Wawu dhammah nggak ada kecuali ini. Nah, kalau yang lain nggak ada. Tapi kalau yang ini mabni, ini kan mabni ya, ada kalau mabni. Contohnya huwa. Ya. Kan tapi kata beliau kemudian ulama Kufah membolehkan di dua tempat. Yang pertama yang dinamakan dengan fiil, artinya fiil dijadikan nama. Ya. Jadi ada orang namanya yad'u. Ya. Yad'u. Ada orang namanya apa? Yad'u. Kata ulama Kufah itu yang dijadikan nama fiil satu, misalnya yad'u. Yad'u ini nama orang berakhir dengan wawu, sebelumnya dhammah kok ada. Ya ini dari ulama Kufah. Asalnya nggak ada, karena ini adalah fiil asalnya. Asalnya kan fiil, tapi dinamakan, dijadikan untuk nama. Ya. Ada orang namanya yaghzu, ghoza yaghzu. Kemudian yang kedua, kata ulama Kufah, ini fiil dijadikan nama ya. Kedua ada yang nama ajam. Nama apa? Ajam, nama non Arab. Misalnya di sini disebutkan samandu. Samandu. Nah, berakhir dengan wawu sebelumnya dhammah, ya nama ajam. Ini ada dua yang disebutkan ulama Kufah. Yaitu yang pertama fiil dijadikan nama, contohnya yad'u, ya, yaghzu dan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah nama ajam, samandu, komandu. Nah, ini juga bisa, ya, tapi itu dari ulama Kufah mengatakan demikian. Artinya pada asalnya tidak ada. Sehingga kalau yang berakhiran dengan wawu, ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin nanti di sini bisa nampak fathahnya ya. Kemudian kalau ketika rofa itu dengan dhammah muqaddarah karena sikol. Kemudian ketika jar dengan fathah muqaddarah al akhir, ya. Contohnya samandu itu dah. Jadi kalau samandu kita tulis ya, misalnya samandu, Nah, samandu misalnya kita kasih ini khobar misalnya fi di mana? Fi Rum, fi bilati Rum, ya. Fi bilati Rum. Nah, ini samandu dia saya mutada ya, marfu ya. Dia apa? Marfu. Ya. Marfu'nya dengan dhammah muqaddarah, ya. Kalau dia nanti mansub, ro'a itu saman dua berarti ya, bisa. Kemudian majrurnya dengan yaitu fathah muqaddarah. Ro'a itu bukan ro'a itu, maror itu bisamandu. Aslinya ada fathah di situ, tidak terlihat karena ini nama ajam ya. Nama ajam kan majrurnya dengan fathah. Nah, gini. Ini kemudian mana tadi? Di sini ada muqaddarah ya, dhammah muqaddarah. Nah, muqaddarah, alunnya dhahirah. Nah, ini contohnya untuk yang nama ajam, ini diakhiri dengan wawu, Demikian sudah kita selesaikan ya tentang isim manqus. Ya. Jadi kesimpulannya dari bait ke-47 dan 48 atau juga dari 46 bahasanya ada namanya isim mu'tal seperti Mustafa dan Murtaqi. Ya jadi isim mu'tal ini isim ada yang mu'tal. Yang mu'tal ini ada yang mu'tal alif ya, diakhiri dengan alif lazimah namanya maksur. Ada yang mu'tal ya, nanti namanya manqus. Mu'tal alif contohnya al-fata ya, al-fata, Mustafa, al-Mustafa.
Yang mankus contohnya adai, al-qadi ya. Namanya dia mankus. Kemudian i'rab dari isim maksur semuanya dikira-kirakan muqaddarah ya. Sudah kita contohkan ja'al fata, ra'aitu al-fata, marartu bi al-fata. Dengan dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Kenapa enggak muncul mana'a min zuhuriha itu ata'udzur ya. Ata'udzur tidak memungkinkan. Kalau mankus ja'al qadi ya, dhammah muqaddarah, ra'aitu al-qadiyah, fathah zahirah, nampak. Marartu bi al-qadi, kasrah muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Mana'a min zuhuriha asikol, berat untuk dinampakkan. Jika pada isim mankus itu yang nampak hanya yaitu harokat fathah ketika nasab saja, sehingga ketika marfu dan jar itu muqaddarah semua. Ya, demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini di bait ke-48 ya. Untuk bait selanjutnya ya insyaallah akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.